Jasara Harja mengungkapkan kecelakaan lalu lintas selama periode mudik lebaran disebabkan karena gagalnya menjaga jarak aman antar kendaraan. Sementara itu Korlantas Polri menggunakan teknologi Weigh in Motion di sejumlah ruas jalan untuk mengantisipasi kecelakaan yang disebabkan kendaraan LULB atau lebih ukuran dan lebih berat alias over dimension overload atau ODO. Berdasarkan data kecelakaan operasi ketupat tahun 2022 hingga 2024 dari PT Jasara Harja, kecelakaan akibat gagal menjaga jarak aman menyumbang sebanyak 1.117 dari total 3.465 kecelakaan yang terjadi. Tak hanya di jalan tol, kecelakaan juga terjadi di jalan nasional yang melibatkan kendaraan roda 2. Faktor lainnya adalah kecerobohan melihat rambu-rambu yang terpasang sebanyak 956 kasus dan ceroboh saat belok sebesar 553 kasus. Sementara kecelakaan karena ceroboh aturan lajur sebanyak 442 dan kecelakaan karena melampaui batas kecepatan sebanyak 397 kasus. Direktur PT Jasara Harja Rifan Purwanto menambahkan, mayoritas kecelakaan terjadi sekitar pukul 3 hingga 6 sore, yang menyumbang sekitar 18% dari total insiden yang terjadi. Di dalam data kecelakaan, pertumbuhan 0,72, namun kalau kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, ini di tahun 2024 mengalami penurunan jumlah laka, yang tadinya sebesar 152.000, sekarang 150.906. Dan data ini kami pastikan bahwa data Jasara Harja ini sama persis dengan data Korlantas Polri. Dan dilihat dari tren meninggal dunia ini menjadi perhatian, terutama di bawah. Kita lihat bahwa di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita taruh 10 tahun sebelumnya ini, walaupun kecelakaan tidak setinggi tahun-tahun sekarang, korban meninggal sampai 30.000, dan di tahun 2024 korban meninggal dunia atau fatalitas ini menjadi 26.168, walaupun kecelakaan mengalami peningkatan. Sementara itu, untuk mengantisipasi dan meminimalisir angka kecelakaan akibat angkutan barang di ruas jalan tol, kepolisian akan melakukan penanganan pelanggaran angkutan yang melebihi ukuran dan beban atau LULB dengan menggunakan sistem Weigh in Motion atau sistem penimbangan saat kendaraan bergerak yang terintegrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Implementasi integrasi WIM milik Jasa Marga dengan sistem ETLE Korlantas diharapkan mampu mengurangi pelanggaran LULB secara lebih efektif, sehingga berakibat terjadinya kecelakaan di jalan raya baik itu ruas jalan tol maupun jalur arteri. Dari hasil evaluasi ada beberapa yang harus kita tindak lanjuti, terutama dalam hal mengoptimalisasi pelaksanaan penindakan dengan penggunaan WIM ya. WIM nanti yang akan kita integrasikan dengan ETLE nasional yang sudah ada di Korlantas. Ini juga untuk supaya lebih optimal lagi karena dampak yang disebabkan karena LULB ini, atau kalau kemarin-kemarin namanya odol, sekarang LULB, itu adalah selain kerusakan jalan yang harusnya dia lebih panjang umurnya, itu karena dilewati LULB ini akhirnya jadi lebih pendek umurnya, usia dari jalan tersebut. Kemudian juga yang kedua karena kecelakaan lalu lintas yang paling utama. Ya, kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan odol atau LULB ini itu fatalitas korban kecelakaannya lebih tinggi ya. Hingga saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan truk LULB atau odol dengan berbagai sanksinya. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur operasional truk odol di jalan raya.